Halo, selamat pagi anak-anak ibu guru. Selamat berjumpa kembali di video pembelajaran ibu. Hari ini kita akan belajar muatan pelajaran bahasa Indonesia. Nah, masih di tema 2, subtema 2. Bermain di rumah teman. Nah, dari muatan pelajaran bahasa Indonesia, kita akan belajar adanya wujud dan kegunaan benda dalam teks, ya. Dan juga yang lalu di subtema 1 dimana kalian tahu ya adanya benda padat, cair, dan gas. Nah, lanjut saja. Nah, anak-anak, sekarang perhatikan pada layar. Ayo membaca sifat-sifat benda padat. Nah, diantaranya bentuk benda padat tidak dipengaruhi wadahnya dan bentuk benda padat dapat diubah jika mendapat perlakuan tertentu. Nah, misalnya bentuk plastisin. Nah, anak-anak pasti tahu ya plastisin atau lilin mainan ya, yang dapat diubah jika kita bentuk. Nah, misalkan tadinya masih utuh ya, kita bentuk menyerupai bentuk pizza atau buah-buahan atau hewan. Nah, ini mendapatkan perlakuan tertentu ya. Tadinya dia benda padat, kita ubah. Nah, dia akan berubah benda padat tersebut karena apa? Mendapat perlakuan tertentu ya, anak-anak ya. Nah, sekalian kita lihat di bagian bawah ini ya. Yang pertama, kita akan isi ya bagian rumpang dengan kata-kata yang disediakan di dalam kotak. Yang pertama, Lani ke rumah Mary. Nah, jawaban yang tepat untuk mengisi bagian rumpang tersebut apa ini? Ya, betul ya. Bermain ke rumah Mary. Nah, ini nomor 1. Nomor 2, mereka bermain . Nah, kalau kalian lihat ini jenis permainan apa yang tadi kita bahas? Ya, plastisin. Plastisin nomor 2. Lalu nomor 3, Deli membuat bentuk . Nah, ada pizza ya. Nah, jadi ini ada juga buah-buahan ya. Kalau makanan tidak ada pilihannya, tetapi buah-buahan saja ya. Nah, buah-buahan nomor 3. Yang terakhir nomor 4, Mary membuat bentuk . Nah, kamu lihat nih warna coklat nih, ini si Mary ya. Ini si Lani, ini Lani. Ini si Mary. Nah, dia bentuk apa ini? Ya, betul, bentuk buku ya anak-anak ya. Oke, selanjutnya sekarang kita mengamati pada bentuk-bentuk gambar berikut. Nah, ada beberapa benda ya sesuai dengan gambarnya. Di sekitar kita terdapat banyak benda, betul sekali ya. Ada benda padat, benda cair, dan juga benda gas. Nah, sekarang kita akan belajar tentang benda padat dulu nih. Benda padat memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Ingat ya anak-anak ya, ini berkaitan dengan tugas kalian praktek nanti. Lalu benda padat tidak berubah ya, dia tidak berubah bentuk dan ukuran walaupun dipindahkan ke tempat lain. Nah, misalkan piring tersebut, ini benda padat. Nah, benda padat jika kita pindahkan ya, misalkan ke sebelah kanan sini, di sebelah bola kasti ini ya, ini piringnya misalkan. Nah, piring ini ya tidak akan berubah bentuk dia ya, ataupun ukurannya juga tidak berubah, dia akan tetap ya anak-anak ya. Nah, makanya disebut dengan benda padat. Nah, sekarang kita lihat lagi pada bagian bawah sesuai dengan gambarnya ya. Kalau piring ya, kita harus perhatikan gambar ya. Mana benda padat, mana benda cair, mana benda gasnya ya. Piring itu benda padat pasti. Padat. Nah, ini memang botol. Tapi yang dimaksud adalah di dalam botolnya ini warna putih ya.
Nah, putih tulang ini berarti dia susu. Nah, susu termasuk benda cair ya anak-anak ya. Cair. Piring susu. Lalu boneka. Nah, boneka benda apa ini? Benda padat ya. Lalu bola. Bola kasti ini, benda apa ini bola kasti? Benda ya, maksudnya di dalam bola kasti ini ya, dia bisa bisa apa gitu ya. Nah, ini tetap benda padat ya. Nah, karena dia tidak sifat udara, bukan dipompa dia ya, tapi karet ya. Lalu bangku atau kursi, ini juga termasuk benda padat. Nah, ini adalah minyak goreng. Minyak goreng adalah benda cair. Nah, cair itu nggak mesti air ya atau mineral. Nah, air mineral maksudnya bukan air putih, tapi termasuk juga seperti sirup ya, minyak goreng, saus. Nah, itu juga termasuk benda cair. Lalu balon ini ya, balon di dalamnya adalah udara dalam balon, berarti ini benda gas. Nah, untuk yang selanjutnya adalah kayu, ini benda padat. Nah, bantal ini juga benda padat. Padat ya. Nah, Nana harus tahu ya. Nah, nanti setelahnya kalian bisa buatkan tabel ya. Nah, karena ada tabel di sini, tinggal dimasukkan saja nama bendanya, lalu wujudnya padat atau tidak padat. Yang tadi sudah dijawab Bu Guru ya di bagian depan ya. Jadi kalian harus tahu tuh mana benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, selanjutnya ayo menyimak anak-anak, bisa dilihat di sini wujud benda ada 3. Nah, ini diulang lagi ya. Wujud benda ada 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Benda padat tidak berubah bentuk jika dimasukkan ke dalam wadah. Benda cair berubah bentuk sesuai dengan wadahnya. Ya, tadi perbedaannya dari benda padat dan benda cair ya anak-anak ya. Kalau benda padat tidak berubah bentuk ya jika dimasukkan ke dalam wadah, tapi kalau benda cair dia akan berubah bentuk sesuai dengan wadahnya. Ini perbedaannya ya. Adapun gas, walaupun tidak terlihat, nah seperti udara, angin ya, ini tidak bisa kita terlihat dengan kasat mata, tetapi bentuknya akan sesuai dengan tempatnya. Misalkan udara pada balon tersebut nih ya. Ini dia akan berubah mengikuti bentuk balonnya ya. Nah, sekarang kita akan beri tanda checklist pada gambar yang sesuai ya. Nah, yang pertama balon. Nah, menurut kalian ini benda apa yang tadi Bu Guru sudah jelaskan ya? Ya, betul. Ini adalah benda gas. Nah, sekarang air. Air yang berada pada gelas, di dalam gelas. Ini adalah benda cair ya anak-anak ya. Selanjutnya lihat di sini sudah ada gambar sabun. Nah, sabun termasuk benda padat ya, walaupun gelembung-gelembungnya benda gas, tapi yang dimaksud adalah sabun ya, bukan gelembungnya ya. Itu adalah benda padat. Nomor 4, ini ada sampo. Wah, sampo biasanya kalian keramas ya pakai sampo. Nah, ini juga sama seperti sirup, kecap ya, sambal. Ini adalah benda cair ya, karena dia mengandung air ya. Jadi bisa berbusa juga. Nomor 5, ini tahu. Wah, ini enak nih kalau dimakan ya. Ini termasuk benda padat ya anak-anak ya. Yang terakhir adalah penghapus. Ini juga benda padat. Nah, sudah cukup mengerti ya dari beberapa contoh itu ya. Kita bisa membedakan mana benda padat, cair, dan gas. Nah, selanjutnya kalian dapat lihat ya, di mana ini kedua anak ini Deli dan Mary sedang membuat es sirup ya bersama ibu. Nah, mungkin
tidak ada di teks ya, tapi kalian dapat menyebutkan ciri-ciri benda cair. Nah, es sirup ini ya, es sirup ini termasuk adalah benda cair. Nah, ciri-cirinya bagaimana? Yang kalian tahu ya, kalau benda cair itu jika dimasukkan ke dalam wadah, dia akan berubah bentuk mengikuti wadahnya. Nah, dari botol ini dipindahkan ke dalam gelas ini ya. Tadinya bentuk mengikuti botol ya kan. Lalu dipindahkan ke dalam gelas ya, dituang nih. Si Mary lagi si Deli lagi menuangkan. Nah, dia akan mengikuti bentuk gelasnya ya. Mengikuti bentuk gelas ini. Itu adalah ciri-cirinya ya. Selanjutnya ayo menyimak anak-anak. Kalian dapat memahami sifat-sifat benda cair, yaitu meresap melalui celah-celah kecil. Bentuknya berubah sesuai dengan wadah yang ditempati dan mengalir ke tempat yang lebih rendah. Ini termasuk ciri-cirinya juga ya. Jadi diingat, meresap melalui celah-celah kecil, bentuknya berubah sesuai dengan wadah yang menempati atau yang ditempati dan mengalir ya ke tempat yang lebih rendah. Kalau kalian lihat mungkin keran yang ada di rumah ya, tadi bentuknya keran, dia pasti akan jatuh ke bawah ya. Nah, itu ke tempat yang lebih rendah ya. Dan air ini nih, dia meresap melalui celah-celah kecil nih. Kalau di lantai itu kan ada pasti itu ya titik-titik yang sudut-sudut ini nih ya. Nah, ini celah-celah kecilnya ya anak-anak ya. Oke. Selanjutnya anak-anak bisa lihat di sini. Nah, kita lanjut, tadi sudah yang pertama benda padat, benda cair. Nah, sekarang adalah benda gas. Gas di alam ini sangat banyak macamnya. Contoh gas yang paling mudah kita pelajari adalah udara, ya. Udara sebenarnya adalah kumpulan beberapa macam gas. Udara berwujud gas dan tidak tampak oleh penglihatan kita, serta tidak dapat digenggam. Bentuk gas berubah sesuai dengan ruang yang ditempatinya. Nah, kalau kalian lihat ini adalah balon udara ya. Balon udara itu bisa terbang ya karena terdapat gas ya di dalam sininya nih yang bagian kotak-kotak ini ya. Ini ada suatu benda ya untuk mengembangkan balon tersebut. Jika dia panas ya, dia akan menekan ke segala arah. Ini mengisi seluruh ruangan, lalu bisa terbang dianya ya. Sekarang coba kalian bisa ya kalau mau coba di rumah ya, apa sih yang kamu ketahui tentang udara ya. Lalu tuliskan contoh benda yang termasuk gas, itu juga bisa ya. Kalau yang kamu tahu tentang udara adalah apa yang bisa kita hirup ya, tidak kelihatan oleh penglihatan kita ya secara kasat mata, tapi kita bisa merasakan ya hembusan misalkan kipas angin ya, saat udara datang dari sebelah mana mungkin bisa ya. Lalu misalkan parfum yang disemprot ya, itu juga baunya bisa tercium ya karena adanya udara tersebut ya. Oke, selanjutnya contoh benda yang termasuk gas. Nah, tadi sudah banyak ibu jawab ya, seperti udara yang ada pada balon ya kan, lalu gelembung busa itu juga termasuk gas ya. Nah, lalu cara membuktikan bahwa suatu benda tergolong gas itu bagaimana? Mungkin bisa kalian nanti di rumah ya. Lalu sifat-sifat benda gas. Nah, yang di sini sudah ada nih ya. Kalian bisa juga cari tahu, bisa disalin. Lalu kalian bisa mengamati gambar balon udara tersebut. Ya, gambar tersebut menunjukkan bahwa gas bersifat bagaimana. Yang tadi Bu Guru bilang ya, mengembang bila dipanaskan, lalu menekan ke segala arah dan mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Sekarang ayo mengamati
Nah, anak-anak bisa mencentang ya pada gambar atau kegiatan yang memanfaatkan benda gas. Nah, coba lihat si Lani. Lani sedang meminum minuman kotak ya. Nah, itu bukan termasuk benda gas ya, bukan ya. Lalu ibu sedang memasak menggunakan ini, lihat ya. Ini adalah gas ya, gas LPG untuk menyalurkan sumber pembakarannya melalui kompor gasnya ya. Nah, ini dia benar ya, checklist. Lalu anak ini sedang meniup balon. Ini juga memanfaatkan benda gas ya. Udara yang ada pada balon termasuk gas ya. Nah, ini Nina dan ibunya sedang membuat apa ini? Pasir mainan ya. Ini bukan ya, membentuk pasir ya. Lalu ini juga untuk menerbangkan layangan ini juga memerlukan gas atau angin ya, termasuk ya. Checklist. Ayah juga sedang memompa ban. Nah, ban juga dipompa ya, karena mungkin kempes. Nah, ini juga memerlukan pompa ini memanfaatkan benda gas ya, anak-anak ya. Nah, seperti juga pelampung, kolam berenang yang dari plastik itu kan, itu juga termasuk tuh. Nah, selanjutnya anak-anak, ayo mengamati. Kalian dapat lihat di sini 1 sampai dengan 8 ya. Perhatikan benda-benda pada gambar berikut. Benda memiliki wujud yang berbeda-beda ya anak-anak ya. Ada benda berwujud padat, cair, dan juga gas. Wah, udah 3 kali ibu ulang nih. Setiap benda memiliki kegunaan yang berbeda-beda. Nah, ini kaitannya dengan kegunaan benda tersebut ya. Kegunaan benda juga dipengaruhi oleh wujudnya. Nah, anak-anak bisa lihat ya. Kalau sapu, nah sapu wujudnya adalah benda padat. Nah, kegunaannya untuk apa? Ya, untuk membersihkan rumah ya, atau menyapu kotoran, debu, sampah ya. Lalu nomor 2 seperti pensil. Pensil juga termasuk benda padat. Kegunaannya untuk apa? Ya, untuk menulis ya, seperti itu. Nomor 3 adalah jus. Nah, jus adalah benda cair ya, untuk diminum, untuk kesehatan ya. Lalu nomor 4 adalah kipas angin. Ini wujudnya memang benda padat, tapi yang dikeluarkan adalah bentuknya angin ataupun gas ya. Nah, jadi kita tulis adalah wujudnya gas saja ya. Nah, kegunaannya untuk apa? Supaya bisa membuat kita terasa lebih dingin, segar ya, udaranya tidak pengap ya, mungkin ya. Bisa juga ya. Oke, nomor 5, bola. Bola termasuk benda gas ya, udara yang ada dalam bola basket ini ya. Kalau tadi yang bola kasti kan karet ya, beda ya. Oke, ini kita bola basket aja ya. Ini ada yang gas ya. Nah, ini kegunaannya untuk berolahraga basket ya, atau permainan boleh. 6. Ini adalah buku ya. Buku termasuk wujud dari benda padat ya, untuk belajar ya, sebagai alas untuk menulis ya. Masih banyak bagi tuh. Nomor 7 ini adalah ban ya. Ini termasuk benda gas yang ada di dalam ban tersebut itu ya. Kenapa bisa berjalan ya, bisa mengembang? Nah, karena ada udara di dalam ban tersebut. Nah, kegunaannya untuk kelengkapan dari kendaraan tersebut supaya bisa berjalan ya. Nomor 8 adalah meja. Ini termasuk benda padat ya. Kegunaannya untuk meletakkan barang-barang yang diperlukan ya, atau benda-benda, atau untuk menulis, belajar boleh ya. Selanjutnya, kalian bisa, kalau di sini tadi sudah ada tabelnya, bisa diletakkan di sini nih ya. Sekarang coba lihat di sini anak-anak, dari kaitan dengan kegunaan benda. Nah, di sini ada permainan nih ya. Ayo kita bermain tebak kata. Tebak kata. Ya. Mungkin tidak bisa dengan kelompok ya, karena memang kita daring semuanya. Tapi coba lihat di sini ya.
teka-tekinya. Perhatikan contoh berikut. Nah, ini sudah ada contohnya nih ya. Ini adalah payung kan. Nah, dari payung tersebut kamu membuat clue ya. Aku termasuk benda padat. Betul, karena dia payung kan. Aku berbentuk seperti jamur. Nah, dia menyerupai jamur ya. Lalu aku berbentuk aku dapat dibuka dan ditutup. Betul sekali. Aku dapat melindungi orang dari panas dan hujan. Apakah aku? Nah, bisa nanti ditambah ya. Apakah aku? Nah, pertanyaannya. Aku adalah payung. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Ini kaitan dengan kegunaan benda. Nanti bisa membuat teka-teki seperti itu. Nanti bisa temannya jawab kalau kalian mau bermain seperti ini di rumah ya. Misalkan pensil, buku, masih banyak benda lainnya ya. Oke anak-anak, mungkin sudah di penghujung video pembelajaran ibu. Nah, kalian dapat mengerjakan tugas ya, dimana praktek ini melakukan presentasi ya, adanya benda padat, cair dan gas. Ini sesuai dengan benda-benda yang ada di rumah kamu aja. Nah, misalkan ada kipas angin, kamu jelaskan kipas angin termasuk benda padat, tetapi yang dihasilkan adalah gas atau udara. Nah, termasuk benda gas. Nah, kegunaan dari kipas adalah titik-titik. Nah, kamu kembangkan lagi. Kita sepakat saja kalau kipas tadi ya, kalau tadi kan sudah ada tuh, itu benda gas aja ya nak ya, karena yang menghasilkan bukan kipasnya langsung ya, tapi dari kipas tersebut menghasilkan angin atau udara ya. Nah, lalu bisa juga buku adalah buku berwujud benda padat. Nah, kamu kembangkan lagi. Nah, setelah itu satu-satu saja, dari benda padat satu, benda cair satu, benda gas satu ya. Kamu jelaskan, bisa dengan contoh bendanya kamu tunjukkan ya. Nah, seperti lainnya kan sedang presentasi saja ya, seperti bu guru. Selanjutnya kalian dapat kerjakan soal-soal di bagian bawah ini ya, mozaik 2B dan PBT 2B-nya. Oke, cukup sekian dari video pembelajaran ibu. Jika memang masih ada kekurangan, ibu mohon maaf ya. Dan tugasnya jangan lupa dikerjakan. Oke anak-anak ya, sampai jumpa di video pembelajaran ibu selanjutnya. Tetap semangat belajarnya. Dadah anak-anak ibu guru, tetap semangat.